Sebelum kita membahas hal yang menarik pemirsa tentunya mengenai peluang investasi di pasar modal, kami punya informasi di mana indeks harga saham gabungan kemarin pemirsa ya ditutup pada teritori positif di posisi 7.093 pemirsa. Adapun net foreign buy di pasar reguler mencapai 849,63 miliar rupiah diiringi oleh penguatan ataupun menyasar saham-saham sebagai berikut. Bank Mandiri pemirsa, kemudian BBRI, kemudian BMRI, Telkom, BBCA, BRPT, BBNI, Aman Mineral dan juga ada Cuan. Ada sekitar 8 yang kami rangkum pemirsa menjadi sasaran utama pembelian investor asing dalam perdagangan kemarin. Dan seberapa menarik saham-saham ini untuk dicermati juga pemirsa ke depan. Kita akan membahasnya pada pagi hari ini bersama dengan Emil Fajriski, analis dari Stocknow. Selamat pagi Mas Emil. Selamat pagi Mbak. Terima kasih banyak untuk waktunya Mas Emil. Baru saja kami tampilkan begitu ya data mengenai saham-saham yang menjadi top net foreign buy asing pada Senin kemarin. Ada BBRI, Bank Mandiri, Telkom, BBCA, BRPT, BBNI, Aman Mineral dan juga Cuan, 8 teratas. Sejauh mana ini bisa menjadi perhatian dan mana yang kayaknya dari Stocknow dilihat peluangnya masih besar untuk dijadikan alternatif investasi saham? Oke, kalau sebenarnya kita lihat dari saham-saham yang sudah ditunjukkan tadi, saham-saham menjadi top net buy asing pada perdagangan hari kemarin, sebenarnya yang dari kami Stocknow.id ini melihat Telkom dan BBN ini salah satu menjadi yang menarik ya di antara saham-saham yang pada perdagangan kemarin menjadi top net buy asing gitu. Pertama, kalau misalnya kita bahas dari secara pergerakannya, Telkom ini pergerakannya masih menarik ya, karena kalau kita lihat sekarang Telkom ini sudah mengalami rebound sebenarnya, rebound dari area supportnya kemarin itu di sekitaran harga 3.600. Nah sekarang Telkom ini sedang menguji area resistennya itu di MA 200-nya itu di level 3.870 sampai 3.875. Nah sebenarnya Telkom ini menarik untuk kita buy on weakness. Nah di sini makanya kenapa Telkom menjadi salah satu saham yang perlu dicermati. Selanjutnya ini ada BBNI. Sebenarnya kalau kita lihat BBNI sekarang ini juga sama-sama seperti Telkom, sama-sama menguji area resisten ya. Secara pergerakannya BBNI terus mengalami kenaikan. Sekarang ini sedang menguji area resistensinya itu di level 5.300, kurang lebih di level 5.425. Nah, ini menjadi saham-saham menurut dari Stocknow.id, kami dari Stocknow.id yang menarik gitu loh. Seperti itu, Mbak. Oke. Kita ke Telkom terlebih dahulu ya. Dari 8 saham teratas net foreign buy kemarin, Anda bilang Telkom ini layak dicermati. Telkom memang menjadi net foreign buy 124,7 miliar rupiah dalam perdagangan kemarin, tapi agak turun 0,52%. Apa yang menarik dari Telkom? Oke, seperti yang sudah saya sampaikan tadi Mbak ya, memang sekarang Telkom kemarin itu mengalami pelemahan kurang lebih sebesar 0,52%. Nah, namun di sisi lain kita bisa melihat ini menjadi peluang kita untuk buy on weakness, karena kalau kita lihat dari sisi pergerakannya pada perdagangan tanggal 1 Desember kemarin itu Telkom ini mengalami gap up ya, sebenarnya dari perdagangan sebelumnya tanggal 30 November. Nah, ada potensi untuk Telkom ini turun lagi, koreksi lagi ke area level gap-nya di level 3.780 sampai 3.785. Ini menjadi kesempatan atau momen kita untuk buy on weakness seperti itu, Mbak. Ini makanya Telkom ini menarik. Oke, tren apa yang terbentuk dari pola Telkom saat ini? Oke, sebenarnya kalau kita melihat Telkom ya sekarang dari sisi secondary trend, kalau kita melihat dari tanggal 16 Oktober, sebenarnya Telkom ini membuat sebuah pola chart pattern, bisa dikatakan ini adalah pola cup and handle, di mana sekarang ini Telkom sedang membuat sebuah handle-nya kalau dalam pola chart-nya, di mana handle inilah sebuah area konsolidasi. Mana seperti yang sudah saya bilang, Telkom kemungkinan akan koreksi atau konsolidasi menuju area level 3.770 sampai 3.780 seperti itu, Mbak. Oke, jadi belinya buy on weakness ya. Ketika itu agak turun ke 3.770 sampai 3.780. Betul, Mbak.
Baru peluang targetnya di level berapa? Oke, untuk peluang target level dari Telkom ini kita bisa ambil sebelumnya kalau kita lihat lagi pergerakan dari Telkom ini ada area gap lagi yaitu di tanggal 12 Juni tahun 2023 kemarin, maka kita bisa ambil area ini menjadi level resisten atau area target kenaikannya dulu itu di level 4050. 4050 adalah target terdekat dari Telkom. Betul, Pak. Oke, itu dia ya untuk rekomendasi Telkom. Tapi secara fundamental, Telkom ini seperti apa? Mungkin dari segi pair-nya atau valuasinya. Oke, sebenarnya kalau kita lihat Telkom ini sebenarnya masih dalam kondisi yang valuasinya masih bagus, masih dikatakan masih memiliki potensi untuk mengalami kenaikan. Di mana kalau saya menggunakan dari sisi pair-nya, valuasi pair-nya, memang justru sama seperti targetnya tadi, yaitu level area harga wajar dari Telkom ini itu di level 4165 seperti itu, Mbak. Jadi ada korelasi yang signifikan antara analisa teknikal dan analisa fundamental dari sisi valuasinya. Oke, Telkom ini lebih untuk jangka berapa lama kira-kira paling dekat? Oke, kalau kita melihat dari sisi teknikal juga dan fundamental yang sudah kita bahas tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa Telkom ini masih bisa menarik untuk kita investasikan kurang lebih sampai pertengahan tahun depan seperti itu. Pertengahan tahun depan ya untuk Telkom. Baik, itu dia. Dari saham-saham yang menjadi penopang kuat indeks harga saham gabungan dan menjadi sasaran net foreign buy, salah satu yang direkomendasikan adalah Telkom. Kemudian tadi disebutkan juga ada BBNI. Nanti akan kita bahas berikut juga rekomendasi saham pilihan dari Stock Now. Usai jeda, tetaplah bersama kami pemirsa, kami segera kembali.